Shalom semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab yang kelima dengan judul bab agama sebagai wujud ibadah. Sebelumnya, buka bukunya di halaman 38 ya. Selama Miss menerangkan, Miss harap kalian sambil melihat buku kalian dan kalian bisa menyimaknya dengan baik. Pertanyaan pertama, mengapa manusia harus beribadah? Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Miss juga mau mengingatkan agar setiap pelajaran agama kalian menyediakan Alkitab. Nanti kalian bisa membuka di dalam Kejadian 1 ayat 6 bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam manusia sehingga manusia hidup. Pada zaman dahulu atau dalam zaman perjanjian lama, orang-orang sudah memiliki kerinduan untuk mencari dan mengenal Sang Pencipta. Manusia juga sadar bahwa di luar dirinya ada kekuatan yang lebih besar. Inilah yang mendorong manusia untuk menyembah segala sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan yang melebihi manusia. Jadi manusia itu sudah memiliki sifat natural di mana manusia mencari sesuatu yang lebih besar kekuatannya daripada dirinya sendiri. Kita akan belajar ada beberapa kepercayaan yang dipercayai orang-orang di dunia. Yang pertama, pantheism. Pantheism dikenal sebagai orang-orang yang menyembah alam semesta, di mana mereka menganggap bahwa alam semesta memiliki kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Yang kedua, dinamism. Dinamism artinya adalah mereka yang percaya dan menyembah petir dan laut, dan mereka menganggap bahwa petir dan laut memiliki kekuatan yang lebih besar. Animism atau menyembah batu besar karena dianggap memiliki roh. Selanjutnya, polytheism atau menyembah banyak dewa, di mana mereka menganggap bahwa ada dewa-dewa tertentu yang memiliki kekuatan untuk hal-hal tertentu. Tapi apa yang dipercayai oleh orang Kristen? Orang Kristen mempercayai monotheism yang artinya adalah manusia percaya kepada hanya satu Allah saja. Kita akan lanjut asal-usul perkembangan agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta, agama. Artinya adalah kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta aturan dalam pergaulan antar manusia dan lingkungannya. Jadi secara garis besar bahwa agama adalah peribadatan atau ibadah. Next. Kekristenan sebagai sebuah agama. Di dalam Kejadian 17 ayat 1 sampai 3, disinilah awal mulanya di mana Tuhan memberikan pola kepercayaan yang benar kepada Abraham. Dia memberikan pengajaran yang benar. Nah, kepercayaan yang Allah ajarkan kepada manusia disebut monotheism atau percaya kepada satu Tuhan. Di dalam Kejadian 17 ayat 5 sampai 18, nanti kalian baca kembali. Nah, ini dimulai dari Abraham, maka kepercayaan kepada satu Tuhan mulai diproses. Dan peristiwa berkumpulnya bangsa Israel di Gunung Sinai, disitulah Allah mengukuhkan mereka menjadi sebuah umat yang disebut umat Allah. Jadi Allah itu berinisiatif nih untuk memberikan nama kepada bangsa Israel sebagai umat Allah. Jadi tujuan Allah memilih bangsa Israel adalah agar mereka bisa menjadi contoh bagi bangsa lain. Kekristenan itu muncul setelah peristiwa Pentakosta atau di dalam Perjanjian Baru. Dan sebutan Kristen pertama kali terjadi dan berasal dari jemaat Antioquia. Nanti kalian baca di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 28. Jadi walaupun Tuhan memilih Abraham sebagai umat Allah atau bangsa Israel sebagai umat Allah, bukan bermaksud hanya bangsa Israel saja yang disebut sebagai umat Allah, tetapi Tuhan mau menunjukkan atau Tuhan mau memberikan contoh kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka juga adalah umat kepunyaan Allah. Dalam kesimpulannya,
Paulus menekankan bahwa agama bukan sekedar simbol atau status seseorang. Menurut Paulus, agama adalah identitas bagi orang percaya. Yakobus 2 ayat 26. Jadi kekristenan itu bukan sekedar simbol atau status seseorang, melainkan jati diri kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Nah, ini dulu penjelasan Miss hari ini. Semoga kalian bisa mengerti, dan jika kalian masih kurang paham, silakan tonton video ini kembali sampai kalian paham, dan tolong kalian catat garis-garis besar yang Miss berikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.